Wal maqalatu tasyata asyarata an Yahya ibni Mu'adzin Ar-Razi. Ini perkataan yang ke-17. An Yahya, daripada Yahya ibni Mu'adzin Ar-Razi. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Tuba jasidin, beruntunglah liman bagi orang taraka dunya yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Ini orang yang pintar. Orang pintar jasidin adalah orang yang untung, dia sudah tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kita nih kita bisi dunia antara dua bang, amun kada kita dahulu meninggalkan dunia tadi dahulu meninggalkan kita. Tuh bang, pasti antara dua itu sudah. Apabila kita tadi dahulu meninggalkan dunia, maka dunia yang kita kumpulkan akan diperebutkan oleh orang. Tuh mau kada mau akan dibagi-bagi oleh orang. Atau dunia nang meninggalkan kita terlebih dahulu, tak hilang tak apa kau macam mai. Maka orang nang pintar adalah orang nang membagi-bagi dunia, orang nang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Itu nang pintar. Artinya orang nang memberikan dunia. Sudah dunia ini jadi orang pintar juga. Dunia ini amun dimakan jadi kotoran, amun disimpan jadi rebutan, mun sedekahkan itu nang menjadi menolong kena. Mun dimakan jadi kotoran, amun disimpan jadi rabutan, kita kada berebut nak buah. Amun disedekahkan, itulah nang bisa menolong kita. Nah, pang dunia pandai-pandai ya mau ulahnya. Dunia ini tadi pang kayak parang. Apabila pandai mempergunakannya, maka dunia bermanfaat. Bila kada pandai menggunakannya, maka dunia jadi beban hari kiamat kena. Tuh pang sudah, sentung kita masing-masing. Maka orang nang pintar adalah orang nang pandai menggunakan dunia untuk menolongnya hari akhirat kena. Kemudian wabana kabrahu qabla ayyadkhulahu, dan orang nang beruntung di sini orang nang membina kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Bukan ulah lokasi agen pekuburan lain. Ulahnya sudah agen lokasi pekuburannya, ngalihai mewahnya. Karena mau meninggal sini aja, karena cocok pindahnya ke sana. Karena cocok 3 kali pindah umpamanya sudah lokasi kuburnya nih. Karena cocok di sini aja, agak rendah sedikit, kada banyak masuk ke sini. Pindahnya ke atas sedikit, 3 kali pindah sudah tempat kubur. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud orang yang membina kubur itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk bajal masuk ke dalam kubur. Nah, pandang persiapkannya tidak lain daripada amal tentang yang menolong kena. Kita ini mesti gitu deh, mesti dibalik nih. Mesti dibalik. Wa naktubu maqaddamu wa azarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu maqaddamu wa asarahum kana wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mesti dibalik lah. Mun bahasa anunya waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Kita ini ketika lahir ke alam dunia tidak bawa apa-apa, kadang bawa apa-apa. Dan orang nang di sekeliling kita mereka tertawa ketika kita lahir. Nah, mestinya dibalik nanti ketika kita pulang ke alam kubur, kita tertawa, orang menangis. Nah, tuh. Mestinya begitu. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika meninggal dunia? Bisa tertawa apabila kita sudah siapkan untuk kubur. Nah, sudah siap, sudah. Makanya kan dulu ada diceritakan bahwa orang nang hendak mati berdedes, hendak lakas mati minta kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu di kuburnya akan nyaman dibandingkan di dunia. Akan mata mati ya. Nah, jadi selagi hidup binalah kubur, terangi kubur selagi hidup. Dengan apa menerangi kubur? Qiraatul Quran, sedekah, macam-macam. Itu diantaranya membina kubur sebelum masuk kubur. Bukan mempersiapkan lahatnya kada, tapi mempersiapkan bagaimana nanti kalau dikubur. Itu orang yang pintar. Selagi hidup nih, sudah mati tak kawal lagi. Bi an amila ma fihi ta'nisun fil qabri. Kemudian wa arada rabbahu qabla ayyalqahu bil mauti. Dan dia menyenangkan Tuhannya, meredakan Allah Ta'ala qabla ayyalqahu bil mauti, sebelum dia menjumpai Allah Ta'ala dengan kematian. Inilah orang yang untung. Sebelum dia meninggal dunia, maka dia redakan Allah Ta'ala dulu. Jadi dengan apa? Bimtisali amrihi wa jinabi nahyihi. Dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selagi hidup redakan Allah, selagi hidup senangkan Allah. Wah, ketika meninggal dunia gantian Allah yang menyenangkan. Itu sudah.
Aku kena haji aja sudah mati aja. Dia bisa lagi. Sudah mati. Meredakan Allah Ta'ala lagi hidup nih bang. Hendak meredakan Allah Ta'ala. Sudah mati dia bisa lagi. Ini wa arda rabbahu. Berusaha sedapat mungkin bahwa gawian kita diridai oleh Allah Ta'ala. Kayak apa caranya? Gawian kita diridai Allah Ta'ala. Satu, yaitu dengan menerima ketentuan Allah Ta'ala. Menerima ketentuan Allah. Kita hidup ini Allah nang maatur. Kita hidup Allah nang maulah. Dan lain sebagainya. Maka berusahalah meridai apa nang Allah tentukan lawan kita. Sesuatu nang Allah tentukan lawan kita, amun direspon dengan baik, situlah ridanya Allah Ta'ala. Kita ini kan hendak kita ini nyaman aja bang. Kita ini hendak nyaman dan ngalih. Cuman terkadang hendak nyaman datang ngalih. Hendak nyaman, hendak sehat datang sakit. Cuman mestinya kita paham, maunya Allah Ta'ala apa? Maunya Allah mendatangkan sakit, kita mesti kembali kepada Allah, mesti rida dengan ketentuan Allah. Jadi ulama, kita ini patuh kepada Allah bisa dengan amal ibadah, amal-amal saleh, sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Andai kata kada mampu kita melaksanakan sembahyang, puasa, ibadah-ibadah seperti itu, masih bisa dengan ibadah hati. Mana sabar dan ridha, kan masih bisa lagi. Sabar, ridha, tawakal, itu adalah amal ibadah hati. Sabar dan ridha di hati andaknya, tapi pahalanya kada halui, bahkan bisa lebih ganal dibandingkan pahala ibadah jawarih ini. Ya, makanya ulama, dzarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Kecil amalan hati lebih baik dibandingkan kayak gunung amalan jawarih. Sebab amalan hati selamat daripada ujub dan riya. Itu ridha dan sabar, tawakal, qanaah itu selamat daripada riya. Riya ini masuknya bila amal jawarih. Amal anggota badan sembahyang bisa riya. Ya amal ibadah nang lain lah, nang kelihatan tuh bisa itu amal hati kada. So amal hati itu hubungannya Allah Ta'ala. Contohnya sabar deh, hurufnya. Huruf sabar itu kada ada. Amalnya kada ada, hurufnya kada ada dalam hati itu. Tapi ada sabar itu dan pahalanya ganal. Umar bin Khattab suatu hari mendatangi seorang pemuda nih. Jasidin berkata kepada laki-laki nih. In sabarta itu kunta ma'juran. In sabarta madha amrullah. In sabarta madha amrullah wa kunta ma'juran. Wa in jaza'ta madha amrullah wa kunta ma'zuran. Hai laki-laki, jika engkau bersabar menerima ketentuan Allah, madha amrullah, hukum Allah tetap berlaku. Contoh, kita sakit gigi nih. Ditimpakan Allah satu musibah sakit gigi contoh. Nah, kalau kita bersabar, gigi tetap sakit. Tapi wa kunta ma'juran, engkau akan diberi Allah ganjaran pahala. Satu pahala musibah, kedua pahala sabar. Nah, kita sabar melihat ketentuan dari sakit gigi tadi. Tapi penyakit kada hilang, madha amrullah, hukum Allah tak berlaku. Wa kunta ma'juran, tapi kita dapat pahala. Wa in jaza'ta madha amrullah wa kunta ma'zuran, dan jikalau engkau tuh berduka cita, berkeluh kesah, bahkan menggerutu, bahkan menentang Allah Ta'ala, madha amrullah, hukum Allah tak berlaku juga. Wa kunta ma'zuran, engkau akan berdosa. Aneh tetap rugi kita. Penyakit kada hilang, dosa dapat dubul. Malah udah dosa dapat, penyakit banget hilang. Apalagi pas meninju tawing, karena paku pulang, ketiga sakitnya. Gigi kada hilang, tangan luka, dosa dapat. Nah, kan begitu. Kan artinya nih, kita mesti paham, kita mesti tahu apa maunya Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu kepada kita. Terserah, terkadang Allah datangkan nyaman, terkadang Allah datangkan sakit, terkadang datangkan kayak ini, kayak itu. Satu cuman maunya Allah, kita tuh kembali kepada Allah. Itu bang maunya. Kita mesti nyadar, mesti tahu maunya Allah tuh kita ini kembali kepada Allah sebagai hamba. Kita mesti melihat ini perbuatan Allah ingin mendatangkan pahala buat kita kalau kita sabar, kalau kita ridha. Nah itu maksudnya. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu bil mauti, mestinya seorang hamba berusaha meridai, membuat Allah Ta'ala senang sebelum dia berjumpa lawan Allah Ta'ala. Wal maqalatul asyrun an Ali radhiyallahu anhu wa a'lam bisawab, ilaihil marji'u wal ma'ab.
Al-Fatihah.